Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 IPS 1 dan IPS 2. Selamat bertemu bersama Ibu dalam mata pelajaran Matematika Wajib tahun ajaran 2020-2021. Di mana di tahun ini pembelajaran secara daring masih diimplementasikan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sesuai anjuran pemerintah. Semoga dalam keadaan apapun tidak mengurangi rasa ingin tahu dan semangat belajar kalian dalam menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita di masa depan. Salam kenal, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Hilda Handayani, bisa dipanggil dengan Ibu Hilda. Alamat rumah di Banjarbaru. Ibu alumni SMA Negeri 1 Baradatu angkatan 2011 dan lulusan perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014. Demikian perkenalan singkat dari Ibu. Bab pertama dalam pembelajaran kita kali ini membahas tentang induksi matematika, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui latar belakang masalah induksi matematika, dan yang kedua, mampu memahami konsep notasi sigma dan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Silahkan kalian simak dan pahami video yang akan Ibu berikan berikut ini. Tapi sebelum kita mulai belajar tentang konsep induksi matematika itu sendiri, ada baiknya lo tahu tentang latar belakang masalah. Kenapa kita butuh induksi matematika? Ya, oke, kita masuk ke contoh aja. Jadi misalkan ada deret yang sederhana gini deh. 1 tambah 2 tambah 3, sederhana banget kan? Tambah 4 dan seterusnya. Ya, sampai N. Oke, N ini bisa berapa aja? Bisa 10, bisa 100, bisa 15, pokoknya bisa berapa aja. Nah, terus katanya ada yang bilang ke gue bahwa, untuk semua N, untuk berapapun nilai N, jumlahnya itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Katanya gitu. Ya. Nah, masalahnya gue gak gampang itu percaya. Emangnya benar jumlahnya ini? Oke, masalahnya mulai di sini. Gue harus membuktikan bahwa ini benar untuk semua N. Nah, perhatikan nih. Maksudnya semua N itu apa? Maksudnya semua N itu gini. Jadi bukan cuma buktiin untuk salah satu nilai N atau beberapa nilai N, tapi benar-benar semua. Ya, bukan cuma dibuktikan untuk N sama dengan 1 misalkan. Terus dibuktikan untuk N sama dengan 5 misalkan. Terus berikutnya kita buktikan untuk N sama dengan 100 misalkan. Enggak, bukan ini doang. Ya, tapi benar-benar semuanya. Nah, gimana caranya? Sementara nilai N ini kan bisa sampai tahi enggak ya? Kalau misalkan, apakah kita harus membuktikan satu persatu sampai tahi enggak? Enggak juga kan? Nah, itulah sebabnya kita butuh induksi matematika. Jadi konsep dasarnya apa? Latar belakang masalahnya sebenarnya itu doang, ya. Di video selanjutnya gue akan ceritain lebih detail lagi tentang induksi matematika. Panjang 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N misalkan. Terus-terusan nulis kayak gini, capek kan? Mendingan kita pakai notasi sigma. Masih ingat ya notasi sigma ya? Ini gue cuman review dikit aja. Misal gue punya notasi sigma gini. Sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari N. Berarti dia sama dengan apa? Oh ya udah, berarti sama dengan mulai dari N sama dengan 1 ditambah sigma tuh artinya jumlah ya. Berarti 1 ditambah berikutnya N sama dengan 2. Oke. Berikutnya N sama dengan 3, masukin kurung sini. Berikutnya N sama dengan 4. Udah cuma sampai 4 doang karena batasnya 4. Oke. Sekarang kalau misalnya gini, N sama dengan 1 sampai 5 untuk N kuadrat. Berarti gimana tuh? Mulai dari N sama dengan 1 berarti 1 kuadrat. Berikutnya N sama dengan 2 berarti 2 kuadrat. N sama dengan 3 berarti 3 kuadrat. N sama dengan 4, 4 kuadrat. Sampai N sama dengan 5, berarti 5 kuadrat ya. Nulisnya nanti 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 gitu. Oke, terus kalau misalkan kita ganti simbolnya nggak pakai N, misalkan pakai I, bisa nggak sih?
bisa juga. Misalkan I sama dengan 1, terus di sini I 2I tambah 1. Nah, misalkan gitu bisa juga kan? Dari 1 sampai 1 sampai 3 aja lah. Oke. Nah, berarti gimana nih? Berarti mulai dari I sama dengan 1 ya. 2 kali 1 tambah 1. Oke. Tambah berikutnya I sama dengan 2. 2 kali 2 tambah 1. Berikutnya I sama dengan 3. 2 kali 3 tambah 1. Ya. Berarti dia sama dengan 3 tambah berapa nih? Tambah 5 tambah 7 ya. 3 tambah 5 tambah 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini ya. Ini cuma sampai 3 doang kalau kayak gitu. Oke? Kebayang ya? Dan terus notasi sigma ini nggak harus dimulai dari 1, bisa dimulai dari berapa aja. Misalkan kita mau mulai dari berapa enak ya? I sama dengan 7. Boleh juga. Dari I 7 sampai dengan 10 misalkan. Nggak ada masalah kayak gitu. Ya. Terus misalkan di sini rumusnya I kuadrat tambah 1. Gitu. Bisa aja. Oke, kita mulai dari 7. 7 kuadrat berapa sih? 7 kuadrat tambah 1. Oh, kita tulis aja dulu. 7 kuadrat tambah 1. Berikutnya 8 kuadrat tambah 1. Berikutnya 9 kuadrat tambah 1. Sampai 10. 10 kuadrat tambah 1. Gitu. 7 kuadrat tambah 1. 50. 8 kuadrat tambah 1. 65. 9 kuadrat tambah 1. 82. 10 kuadrat tambah 1. 101. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan kalau misalkan deretnya itu sampai entah berapa, ini kan jelas sampai 10 ya. Kalau sampai tak hingga atau sampai berapa kita nggak tahu gimana. Ya udah kita nyatakan aja gini. Misalkan I sama dengan 7, atasnya sebut aja N. Kita nggak tahu berapa N itu. Ya. Di sini I kuadrat plus 1. Oke. Jadi 7 kuadrat tambah 1 itu 50. 8 kuadrat tambah 1 itu 65. 9 kuadrat tambah 1 itu 82. Dan seterusnya sampai apa? Sampai N. N-nya itu adalah ya N kuadrat tambah 1. Gitu. Oke. Bisa ya menyatakan deret dengan menggunakan notasi sigma. Nanti akan sering kepake ya. Jadi misalkan kayak tadi nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan N. Nah, gimana menyatakan dalam notasi sigma? Ya udah, sigma mulai dari I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1 sampai dengan N. N kecil di atas tadi. Tadi kita pakai N kecil ya. Terus di sini ininya apa? Berarti rumusnya itu adalah I gitu. Ya. Untuk I sama dengan 1 berarti di sini 1. Untuk I sama dengan 2 berarti di sini 2. Untuk I sama dengan 3 berarti di sini 3 dan seterusnya. Itu bisa ya? Oke.